Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam, kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya tentu akan membuat seseorang jadi manusia yang lebih baik. Kisah Nabi Syits alaihi salam, nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam, dapat menjadi cerita yang menginspirasi bagi umat muslim. Nabi Syits alaihi salam adalah nabi yang soleh dan memiliki pengetahuan yang tinggi karena dianugerahi otak yang cerdas. Beliau banyak belajar ilmu pengetahuan dari bapaknya Nabi Adam alaihi salam. Dari Nabi Syits alaihi salam lah ilmu pengetahuan berkembang luas. Nabi Syits alaihi salam menetapkan kaidah-kaidah hukum. Sejak terjadinya perkara perkelahian anak Adam Habil dan Kabil, maka sejak zaman Nabi Syits alaihi salam telah ada ketetapan-ketetapan mengenai hukum kriminal atau dalam istilah hukumnya adalah hukum pidana. Nabi Syits alaihi salam telah membuat ketetapan takaran dan timbangan sehingga setiap orang dapat membagi makanan secara adil. Selain itu Nabi Syits alaihi salam juga telah mengembangkan ilmu hitung, ilmu falak atau ilmu perbintangan sehingga pada masa Nabi Syits alaihi salam ilmu pengetahuan alam pun sudah berkembang dengan pesat. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya, sebagaimana diceritakan oleh Salim Umar Alatas disebutkan Nabi Adam alaihi salam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum beliau wafat. Saat masih sakit Nabi Adam alaihi salam berwasiat kepada Nabi Syits alaihi salam untuk meneruskan wasilah kenabiannya. Nabi Adam alaihi salam juga mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut supaya tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendengki bernama Kabil. Nabi Syits alaihi salam dilahirkan ketika Nabi Adam alaihi salam berusia 930 tahun. Nabi Syits alaihi salam keturunan Nabi Adam alaihi salam yang terpilih menjadi nabi karena memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anak-anaknya. Nama Nabi Syits alaihi salam memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib diimani. Namun kisahnya memiliki banyak hikmah yang dapat dipetik. Kisah tentang Nabi Syits alaihi salam salah satunya terdapat dalam Qasas Al-Anbiya disebutkan bahwa ia menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam 50 suhuf. Suhuf yang diterima Nabi Syits alaihi salam. Menurut sebuah riwayat yang berasal dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya, Allah menurunkan 104 suhuf lembaran. Sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Syits." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Adam hendak wafat, beliau berwasiat kepada putranya, Syits, dan mengajarkan kepadanya waktu malam dan siang. Adam juga mengajarinya ibadah pada waktu-waktu tersebut dan memberitahukan kepadanya akan terjadi angin topan setelah itu. Dalil yang menerangkan tentang turunnya suhuf dan kitab terdahulu ini disebutkan dalam surah Al-A'la ayat 18-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa." Isi suhuf Nabi Syits alaihi salam menerangkan seputar dalil-dalil Allah, fardu-fardu, hukum-hukum, sunnah-sunnah, syariat-syariat, dan batasan-batasan hukumnya. Nabi Syits alaihi salam kemudian membacakan isi kandungan suhuf yang diterimanya dan mengajarkannya kepada Bani Adam. Masih merujuk pada buku Akhlak Para Nabi, terdapat 16 nasihat yang diucapkan oleh Syits bin Adam alaihi salam supaya seorang mukmin memiliki kualitas atau keunggulan diri, sebagai berikut. Mengenal Allah, para malaikatnya dan menaatinya. Mengenali kebaikan dan keburukan. Adapun kebaikan, hendaklah diraih, dicita-citakan, sedangkan keburukan hendaklah menjauh darinya. Mendengarkan dan menaati perintah penguasa, raja, penyayang yang Allah telah diangkat Allah sebagai khalifah di bumi dan menguasakannya untuk memerintah negeri dan hamba-hambanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Melaksanakan yang ma'ruf berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Memperhatikan nasib kaum Adam. Intoleransi terhadap orang asing, musuh agama. Berani dalam menaati Allah. Menjaga diri dari melakukan kejahatan. Bersabar karena mempertahankan iman dan keyakinan. Jujur dalam bertutur kata. Berlaku adil. Bersikap warak dalam urusan duniawi. Berkorban dan mendekatkan diri sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Allah yang Maha Tinggi atas segala pemberiannya dari kenikmatan kepada ciptaannya. Berlaku lemah lembut, al-hilm, dan memuji Allah yang Maha Tinggi atas segala musibah, cobaan, dunia tanpa harus mempertunjukkan ketidaksabaran diri.
memiliki rasa malu dan sedikit berdebat, berbicara yang menimbulkan emosi. Selain Nabi Syits alaihi salam, Allah juga menurunkan 10 suhuf kepada Nabi Adam alaihi salam, 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, 10 suhuf kepada Nabi Musa alaihi salam dan 50 suhuf kepada Nabi Syits alaihi salam. Awal kelahiran Nabi Syits alaihi salam sendiri bermula dari peristiwa pembunuhan Habil yang dilakukan oleh Qabil. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke dunia ini. Setelah Nabi Adam alaihi salam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihanmu ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadikan nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia dengan nama Syits." Syits artinya anugerah Allah. Saat Siti Hawa mengandung Syits, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa susah payah. Sebelum Nabi Adam alaihi salam wafat, Syits menerima beberapa wasiat dari ayahnya termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Nabi Adam alaihi salam memberitahu Syits tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu dia juga diajarkan tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Nabi Adam alaihi salam juga memberikan seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Syits untuk dilipat dan disimpan dalam tabut ataupun sejenis peti yang harus terkunci. Nabi Adam alaihi salam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut tersebut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu, dan apabila rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal dunia pada tahun itu." Nabi Adam alaihi salam lalu mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Syits serta menyerah tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Ia berkata kepada Syits, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil, sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihi salam kepada anaknya Syits. Hal itu kemudian berujung peperangan pertama di muka bumi ini setelah Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke dunia. Dalam peperangan tersebut Qabil kalah dan akhirnya menjadi tawanan. Kedua tangan diikat ke atas pundak dan ia ditahan di tempat yang sangat panas hingga meninggal dunia. Imam Asy-Syaibani menuliskan bahwa semua nasab anak keturunan Nabi Adam berakhir di Nabi Syits alaihi salam. Nabi Syits alaihi salam menikahi saudarinya Haswarah dan melahirkan banyak anak. Saat Nabi Syits alaihi salam mulai sakit, beliau mewasiatkan kepada anaknya untuk melanjutkan kepemimpinannya. Nama anak beliau adalah Anusi. Nabi Syits alaihi salam wafat pada umur 912 tahun. Menurut salah satu riwayat, Nabi Syits dimakamkan di Gua Abi Kubais bersama Nabi Adam dan Hawa. Selanjutnya, Syits mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anusi. Di kening Syits terdapat cahaya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang berpindah kepadanya dari Adam. Setelah Anusi lahir, cahaya tersebut berpindah ke keningnya. Oleh karena itu, Syits tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dia melihat rambut-rambut yang diberikan oleh Adam dan ternyata dia melihat rambut-rambut tersebut telah memutih. Maka, pada tahun itu Nabi Syits alaihi salam meninggal dunia dalam umur 912 tahun. Wahab bin Munabih mengatakan, setelah Nabi Syits alaihi salam meninggal, dia digantikan oleh anaknya, Anusi. Sebelum meninggal, Nabi Syits alaihi salam menyerahkan tabut, tali, suhuf, dan cincin kepada Anusi. Anusi berperilaku baik dan memutuskan dengan benar. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung seorang anak. Setelah anak itu lahir, cahaya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang ada pada Anusi pindah ke wajahnya. Anak tersebut diberi nama Kainan. Anusi terus melakukan kebiasaannya sampai dia menemui ajalnya. Sebelum meninggal, dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya, Kainan. Dia memberi wasiat dan mengangkatnya sebagai pengganti setelahnya. Wahab bin Munabih mengatakan, setelah Kainan diangkat menjadi pemimpin setelah bapaknya, dia muncul di antara manusia dengan adil. Menjalankan perilaku yang baik,
kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Utnuk. Dari pernikahan tersebut, Utnuk mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Mahlaila dan cahaya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke keningnya. Selanjutnya, Kainan sakit, yang membawanya kepada kematian. Maka, dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Berikutnya Mahlaila meninggal dan cahaya beralih ke anaknya yang bernama Yarid. Yarid pun meninggal dan cahaya itu berpindah ke anaknya yang bernama Nuh, yang kemudian dikenal dengan Nabi Idris alaihi salam. Semoga bermanfaat dan dapat memetik pelajaran berharga dari kisah ini. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.